kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu keluarga besar Jemaat GPDI Victory Air Madi di atas. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang sementara mengikuti ibadah ini. Mari bersama kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa tundukkan kepala, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Kasih pemeliharaanmu bagi kami nyata. Haleluya. Selagi kami masih ada, selagi kami masih bernafas, kami rindu menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dari awal katakan, ya Tuhanku, ya Tuhan. Biar hatiku bersuka karena. Mari bangkit berdiri, katakan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan. Amin, amin. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan, amin, haleluya. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur melebihi segalanya, melebihi segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap pujian, ucapan syukur kami naik kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih setia. Sampai hari ini kami ada, kami berkata semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini kami hendak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai dengan selesai, boleh jadi berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami siapkan setiap hati, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya kami semua diurapi oleh Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus berkarya menjamah setiap pribadi, sehingga kami Tuhan boleh berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami buka dan kami alaskan persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan, sungguh Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan ada bagi kami. Kami nyatakan besar setiamu Tuhan. Haleluya. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Setiap mulut, setiap bibir kita menyatakan bahwa besar setia Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Dalam lembah kekelaman, oh perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah sedetik pun, oh tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Jemaat, katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamanya kami nyatakan Kau luar biasa, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
Ibu saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan, karena Dia satu-satunya juru selamat, sobat kita yang setia. Haleluya. Kita mau bersukacita karena sukacita yang Tuhan berikan tidak sama dengan sukacita yang dunia berikan. Juru selamatku, haleluya, nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan kita berdiri bersama, nyanyikan pujian ini. Juru selamatku, sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan peninggalan. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan. Yesus obatku, gembalaku yang setia. Haleluya. Juru selamatku, sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan penginginnya. Amin. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan. Yesus sobatku, haleluya. Gembalaku yang, amin, haleluya. Juru selamatku, sobatku yang setia. Puji Tuhan, tak pernah ia tinggalkan penginginnya. Haleluya. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan. Yesus sobatku, Yesus sobatku, gembalaku yang setia. Yesus sobatku, Yesus sobat, penolongku yang setia. Yesus sobatku, Yesus sobatku, gembalaku yang setia. Haleluya, haleluya. Tetap tinggal berdiri. Saya percaya sampai saat ini kita yang tetap setia kepada Tuhan, kita memiliki kerinduan yang sama untuk menikmati sorga yang kekal. Haleluya, haleluya. Asalkan kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia yang layak terima setiap pujian. Haleluya, amin, haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang pun pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak-anak
iman kami percaya, dengan iman kami lewati semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pujian ini dengan kerinduan, nyatakan kepada Tuhan, imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, pencobaan dengan imanku semua berlalu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada sampai pada kedalaman hatimu. Haleluya, haleluya. Tuhan kenal setiap keluh kesahmu. Tuhan kenal setiap seruanmu. Tuhan dengar setiap jeritan hatimu. Haleluya. Setiap kesusahan, setiap persoalan kami lewati bersama iman kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Amin, amin Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan. Gunung
yakin dan percaya Tuhan itu semuanya berkat dan pertolongan daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tadi kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami perbuat Tuhan, apa yang kami lakukan tadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kau urapi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar supaya bisa diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Kau urapi dia ya Tuhan. Agar supaya apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, itu semua untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan untuk pelayanan firman Tuhan pada saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Bapak Joni Pangkerego, STH. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan tentunya kita sangat bersyukur kalau pada pagi yang indah ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini, kita akan baca dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 4. Bagi jemaat yang ada di rumah, mari buka kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dan kita akan baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tentunya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, bahwa beberapa bulan yang lalu kita sudah memperingati hari kematian daripada Yesus Kristus dan hari kebangkitan daripada Yesus Kristus, atau hari kemenangan yang biasanya disebut yaitu Paskah. Dan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2020, kita juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh sebab itu, pada saat pagi yang indah ini, saudara-saudara, firman Tuhan tentunya kami beri judul yaitu jaga api Roh Kudus padam. Jangan
Jangan api Roh Kudus padam. Ya, saudara-saudara, setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, saudara-saudara, ada sebanyak 120 murid Yesus kembali ke tempat mereka masing-masing di Yerusalem. Dan selama 10 hari mereka berdoa dengan tekun, saudara-saudara, menanti janji Bapa. Dan tepat pada hari yang ke-10, saudara-saudara, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus, saudara-saudara, turun dan tampak seperti lidah-lidah, ya, lidah-lidah hinggap di atas mereka, saudara-saudara. Kemudian mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, saudara-saudara. Ya, berbahasa lain. Itu tandanya bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa Pentakosta pada beberapa ribu tahun yang lalu itu merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita jemaat atau gereja Tuhan, khususnya orang-orang Pentakosta atau karismatik, ya. Karena apa, saudara-saudara? Ciri-ciri orang Pentakosta adalah dipenuhi Roh Kudus atau memiliki api Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ciri-ciri orang Pentakosta yang sejati, saudara-saudara, adalah hidup dalam kuasa, ya, yang terdapat dalam satu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu sangat jelas bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Kuasa itu, ya saudara-saudara. Kita melihat ketika Yesus Kristus setelah dia dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus, yaitu burung merpati hinggap di kepalanya, dan dia langsung pergi ke padang gurun, dan di sana dia dicoba, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, Yesus bisa mengalahkan iblis hanya dengan kuasa firman-Nya. Oleh sebab itu, itulah satu contoh bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mampu menghadapi kuasa iblis dalam setiap kehidupan kita. Itu saudara-saudara ciri-ciri orang Pentakosta yang sejati, yaitu saudara-saudara hidup dalam iman yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6, bahwa iman berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman, ya, berkenan kepada Tuhan.
Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tidak mungkin bagi orang yang tidak memiliki iman. Tetapi kita melihat pahlawan-pahlawan iman seperti Nuh. Ya, Nuh adalah orang yang beriman sehingga dia berkenan di hadapan Allah. Bahkan Abraham juga adalah contoh orang yang beriman kepada Tuhan sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara, kalau kita memiliki ciri-ciri orang Pantekosta luar biasa, ya, yang hidupnya dalam kesucian. Jadi hidup dalam kuasa, hidup dalam iman, dan hidup dalam kesucian. Saudara-saudara, seperti yang terdapat dalam Yosua 3 ayat 5. Saudara-saudara, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kuduskan, sucikan. Kita harus hidup kudus. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita menjadi orang yang baik, perbuatan kita berkenan kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Memang kalau orang yang melakukan kejahatan, saudara-saudara, itu memang tidak berkenan. Tetapi Tuhan inginkan bagi setiap kita orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu. Jadi kita harus hidup kudus. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup suci, ya, di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam suci, artinya saudara-saudara tidak ada kotoran, bersih sama sekali itu. Itulah yang namanya suci dan kudus dalam kehidupan kita. Karena kalau orang yang melakukan kejahatan itu benar-benar mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi marilah kita harus hidup benar di hadapan Allah, sehingga kita bisa memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ya, ciri-ciri orang Pantekosta yang sejati yaitu hidup dalam doa. Saudara-saudara, yang terdapat dalam 1 Yakobus 5 ayat 17. Sudah ada. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Inilah saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, tantangan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita, mari kita tetap tekun berdoa. Seperti yang dilakukan Elia ketika dia menghadapi pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya hujan turun, saudara-saudara. Dan benar, hujan turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa. Maka saat-saat ini kita menghadapi masalah pergumulan, yaitu virus corona atau COVID-19. Mari kita tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan agar Indonesia kita bisa dipulihkan dalam menghadapi virus ini. Tetap berdoa, tekun, saudara-saudara. Jangan hanya sampai dalam keadaan apapun kita
kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan agar pergumulan masalah yang kita hadapi saat-saat ini, kita pasti mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan, dan pasti setiap orang yang percaya pasti diberikan jawaban bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itulah saudara-saudara, ciri-ciri orang Pentakosta yang sejati, yaitu hidup dalam firman. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil luar biasa. Firman Tuhan yang memberikan kita dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita selalu membaca firman, maka kita akan bertumbuh saudara-saudara. Ya. Bahkan kita akan menghasilkan buah pada musimnya dan berhasil apa saja yang kita minta, saudara-saudara. Pasti kita diberkati, pasti diberikan. Karena kalau kita taat melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan katakan minta apa saja, Tuhan akan memberikan. Asalkan kita andalkan Tuhan, asalkan kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan kita pasti berhasil. Pasti berhasil dalam setiap kehidupan kita. Itulah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan ciri-ciri orang yang Pentakosta yang sejati adalah hidup di dalam kasih. Ya. Saudara-saudara, Matius 9 ayat 36 dan 38 sampai 38 itu sangat jelas sekali. Ya, Matius 9 ayat 36 sampai 38. Kita lihat bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata-katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Jadi itulah saudara-saudara, belas kasihan. Saat-saat ini ya, kita harus memiliki kasih. Karena banyak orang yang sangat menderita. Ada pekerjaannya saat-saat ini di PHK, diberhentikan dalam pekerjaan. Ada perusahaan-perusahaan ya, ditutup. Ini adalah satu ya, kesedihan, penderitaan, kesukaran yang kita hadapi. Tetapi mari kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, apabila kita ada kelebihan, mari kita berikan bagi yang berkekurangan. Karena kasih itu adalah sempurna di dalam Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, marilah kita miliki kasih dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang kita sudah dengar pada minggu yang lalu mengenai kasih.
dalam setiap kehidupan kita. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti orang kaya dan Lazarus, di mana dia tidak memiliki kasih. Saudara-saudara, di depan pintunya dia melihat seorang yang miskin, yaitu Lazarus. Dia adalah orang yang kaya, yang memakai baju yang luar biasa mewahnya. Tetapi di sini tidak ada kasih. Di dalam kehidupannya di dunia dia dinyatakan luar biasa hidupnya. Tetapi orang miskin menderita. Tetapi sebaliknya, ketika kehidupannya di akhirat, saudara-saudara, dia melihat kehidupan daripada Lazarus. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, sedangkan dia duduk di perapian, di neraka. Inilah perbedaan antara kehidupan kita yang masih berada di dunia dan kehidupan kita yang berada di seberang sana. Marilah kita miliki kasih itu, karena kasih adalah buah firman buah adalah buah roh, saudara-saudara. Ya. Ciri-ciri orang Pantekosta yang sejati adalah memiliki karunia. Dan inilah saudara-saudara, setelah kita menerima Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, pastilah kita memiliki karunia-karunia di dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Asalkan kita benar-benar melayani Tuhan dan taat setia kepadanya, maka Dia akan memberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap semangat. Api Pantekosta bangkitkan kembali, ya saudara-saudara. Api melambangkan, saudara-saudara, kesucian dalam kesucian, seperti yang kita lihat ketika Yesaya berada di bait Allah. Dia datang di bait Allah dan dia melihat ada terapim, yaitu di dalam Yesaya 6 kita melihat bagaimana Yesaya 6 ayat 6, ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. 7. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Luar biasa. Inilah disucikan, dihapuskan, diampuni dosa kita ketika saudara-saudara bara api menyentuh bibir daripada Yesaya. Disucikan. Bara melambangkan kesucian bagi kita sekalian. Ya. Oleh sebab itu, Roh Kudus juga digambarkan seperti nyala api. Ya. Roh Kudus juga digambarkan seperti nyala api yang kita lihat dalam kita 1 Imamat 9 ayat 23-24. Imamat 9 ayat 23 dia katakan, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ayat 24.
Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghancurkan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya dan bersorak-sorai, lah mereka lalu sujud menyembah. Di sini kita melihat bahwa ketika api itu ada, Tuhan ada juga di situ. Jadi ketika api keluar, di situ juga ada Tuhan. Jadi itulah kita melihat ketika api itu melambangkan juga kehadiran daripada Tuhan dalam perjanjian lama ini. Dan juga di dalam Imamat 6 ayat 9, ya, itu perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah selama semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara, menyala di atasnya. Ya, api harus dipelihara. Ayat 9. Ya, bahkan ayat 12. Api yang di atas mezbah itu haruslah dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Jadi api yang ada di dalam kehidupan kita harus dijaga, jangan sampai padam. Kita harus menjaga nyala api itu supaya jangan padam. Dan ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Ya, luar biasa saudara-saudara. Inilah saudara-saudara api Pantekosta harus kita jaga di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu hanya dimiliki bagi orang-orang Pantekosta atau karismatik, ya. Ini api Pantekosta. Kalau api ini mulai padam, saudara-saudara, karena menghadapi pergumulan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita, mari kita tetap, ya, jangan sampai kendor. Semangat dalam, ya, melayani Tuhan. Jangan cuma karena dalam keadaan begini kita beribadah hanya di gereja kita semangat, tetapi di rumah kita tidak semangat. Tetap semangat kita beribadah. Untuk sementara ini, mari kita beribadah di rumah. Karena firman Tuhan katakan 2-3 orang bersekutu, Tuhan ada. Jadi kalau kita di rumah beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, mengagungkan Dia dan membaca firman, saudara-saudara, maka api Roh Kudus tetap menyala terus. Tetap jangan sampai kendor. Ya, jangan sampai kita kendor. Mari kita jaga terus supaya, ya, kita mampu menghadapi serangan-serangan dari luar. Ya. Apapun, jangan sampai kita lemah. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 11, saudara-saudara. Ya, Roma 12 ayat 11 dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi tetap, walaupun kita untuk sementara ini kita beribadah di rumah, tetap semangat layani Tuhan, beribadah, cari waktu melayani Tuhan. Mau pagi, mau siang, mau malam, beribadah kepada Tuhan. Untuk sementara ini pasti kita diberikan, ya, kekuatan. Pasti nyala api Pantekosta tetap semangat menyala-nyala terus dalam setiap kehidupan kita. Ya.
Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan. Jadi kalau kita pertanyakan, kenapa ada orang Pantekosta tetapi tidak atau belum memiliki Roh Kudus atau api Pantekosta, saat ini adalah selama 10 hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan Roh Kudus atau api itu bagi setiap orang Pantekosta. Api Pantekosta. Seperti ada lagu, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kita tetap menyanyi, jangan sampai kita kendur, kita angkat terus, jangan kita padamkan api Pantekosta. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, kita harus nyalakan terus. 1 Tesalonika 5 ayat 19, ya saudara-saudara. Mari kita tetap semangat. Janganlah padamkan roh. Jadi itulah saudara-saudara. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia katakan, dinasihatkan, bahkan dia memperingati kepada jemaat bahwa janganlah padamkan rohmu. Ya, mari kita tetap menyala, layanilah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun pergumulan masalah yang kita hadapi, mari kita tetap semangat. Karena tantangan yang kita hadapi sangat berat saat-saat ini. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, berdoa sesuai dengan yang dimiliki bagi setiap orang-orang Pantekosta, marilah kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kuasa, kita hidup dalam firman, kita hidup dalam doa, kita hidup dalam kasih karunia. Itulah yang menjadi orang-orang Pantekosta yang sejati, yang selalu menguatkan bagi setiap kita dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini kebenaran firman Tuhan memberikan semangat dalam menjalani hidup kita. Maka janganlah kita, jangan api Roh Kudus sampai kita padamkan, tetapi mari kita terus merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan Dia, karena itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan kita angkat satu pujian penyembahan, yaitu Roh Kudus yang manis. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku.
Roh Kudus yang manis datang peduliku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, haleluya. Kudus yang manis datang ke atasku. Kudus yang manis datang ke atasku. Datang peduliku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang peduliku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Benar Bapa, benar Roh Kudus, datang penuhi kami, datang urapi kami Roh Kudus, datang segarkan kami Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, kami undang Kau hinggap di atas kami, sehingga kami bisa memiliki kepenuhan Roh Kudus, bahkan nyala api Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengurapi kami, yang sudah menyegarkan kami. Biar Kau meteraikan kebenaran firman-Mu, agar itu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pada saat ini juga kami hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang sekarang ini dalam menghadapi virus corona Tuhan, atau COVID-19. Tuhan tolong mereka, pemimpin, khususnya Presiden Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT RW dan lingkungan sekitarnya, dalam tugas yang mereka abdi untuk negara ini ya Tuhan. Engkau bela mereka ya Tuhan, berikan mereka roh takut akan Engkau, berkati mereka dalam tugas pelayanan, sehingga Indonesia dipulihkan, sehingga Indonesia diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang menangani pasien COVID-19. Tuhan tolong dalam tugas pelayanan mereka, berikan mereka kekuatan iman, bahkan berkati kesehatan mereka, berkati tugas pelayanan mereka, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa bagi pemimpin gereja kami GPDI, mulai dari pusat
majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, bahkan seluruh gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang sedang berdoa. Tuhan berikan mujizat sehingga ada pemulihan, ada kemenangan bagi Indonesia. Tuhan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Begitu juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, bahkan seisi pastori. Tuhan berkati mereka dalam tugas pelayanan yang Kau percayakan. Berkati kesehatan Bapak Gembala, Bapak Gembala, Tuhan, sehingga mereka tetap semangat melayani Tuhan. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kita juga kami tidak lupa mendoakan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDI Victory, majelis jemaat, pimpinan-pimpinan wadah, bahkan jemaat GPDI Victory. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kemenangan apabila mereka ada dalam pergumulan masalah, apabila mereka ada sakit. Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga ada kesembuhan, pemulihan yang berasal dari padamu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Yesus. Pada saat pagi ini kami akan memberikan persembahan besar kecil. Tuhan berkati. Tuhan tilik akan keberadaan mereka. Balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih, kami telah berdoa mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkan setiap korban persembahan, singers dan musik akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang ku ingin di bumi.
Tuhan, segera kita akan akhiri rangkaian ibadah kita saat ini. Mari kembali Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Ibadah ini akan ditutup oleh Bapak Gembala. Bapa surgawi, kami bersyukur, kami menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan boleh berikan kesempatan kami beribadah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang sudah dilepaskan tidak akan kembali dengan kosong, tapi itu memotivasi kehidupan kami semua supaya kami lebih lagi mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, agar kami tetap menjaga mezbah doa kami. Kami tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga walaupun kami dihadapkan dengan berbagai tantangan hidup, tapi kami tahu Tuhan adalah penolong yang setia, Tuhan adalah gembala yang agung yang akan selalu menuntun keberadaan umat-Mu dari kemenangan datang pada kemenangan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Ketika kami menyimpan firman, firman itu selalu memberikan dasar yang kokoh dalam hidup kami, karena firman adalah suluh dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Yakin hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan isi hati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah beribadah memuliakan Tuhan sudah diberkati Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah-rumah. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat semua pendukung acara ibadah ini, mulai dari singers, pemain musik, operator multimedia, bahkan pembawa firman, kami semua sudah diberkati Tuhan. Dan itu sebabnya kami selalu memohon tuntunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga menjalani hidup ini kami tetap memandang Tuhan, karena pertolongan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa, pemerintah kami, pemerintah adalah wakil Allah. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan dalam mensejahterakan bangsa dan negara kami. Walaupun menghadapi tantangan, menghadapi virus corona, tapi kami percaya Tuhan, tidak seterusnya virus ini akan memberikan satu, ya Tuhan, tantangan bagi umat-Mu. Tapi ada saatnya semua akan berlalu, karena kami percaya Tuhan membela umat-Mu. Tuhan juga memakai pemerintah kami menjadi alat-alat Tuhan dalam mensejahterakan masyarakat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, menjalani hidup ini, kalau kami tetap bersandar kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami selalu kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya bagi kami, yang akan memperhatikan, memperdulikan hidup kami umat-Mu, supaya kami tetap kuat
tetap eksis di dalam Tuhan, sebab di dalam nama Yesus ada selalu pembelaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat masing-masing. Sertai dan tibakan dengan selamat, dan umat-umat-Mu yang sudah memberi persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan pasti diberkati berlipat ganda. Dan juga umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan digenapi ya Tuhan, karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Segala ya Tuhan, pintu-pintu bahkan jendela-jendela surga terbuka, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Ini menjadi keyakinan kami, karena kami tahu Tuhan kami hebat, Tuhan kami adalah Allah yang maha kuasa. Allah kami dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan itu sebabnya kami tetap eksis di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah penolong yang setia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami tamatkan ibadah ini mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali.